5 dengan NIM 2214-001147. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan agama dalam perawatan paliatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh Nurse Ferdinand Rowling S.Gap FKS. Definisi perawatan paliatif. Yang pertama, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain seperti fisik, psikososial, dan spiritual. Yang kedua, menurut Kemenkes RI nomor 812/2007, palliative home care adalah pelayanan perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien oleh tenaga paliatif atau keluarga atas bimbingan atau pengawasan tenaga paliatif. Yang ketiga, menurut Kemenkes RI nomor 812/2007, sarana atau fasilitas kesehatan adalah tempat yang menyediakan layanan kesehatan secara medis bagi masyarakat. Yang keempat, kompeten adalah keadaan kesehatan mental pasien sedemikian rupa sehingga mampu menerima dan memahami informasi yang pengalaman hidup sebelumnya, krisis dan perubahan terpisah dari ikatan spiritual, isu moral terkait dengan terapi, dan asuhan keperawatan yang kurang tepat. Faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkembangan. Semakin bertambah usia, seseorang akan membutuhkan kekuatan, menambah keyakinannya, dan membenarkan keyakinan spiritualitasnya. Perkembangan spiritualitas berdasarkan usia terdiri dari yang pertama pada masa anak-anak, kedua pada masa remaja, ketiga pada masa dewasa awal, keempat pada masa dewasa pertengahan dan lansia. Yang kedua, keluarga. Keluarga sangat berperan dalam perkembangan spiritualitas seseorang. Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang memperoleh pengalaman, pelajaran hidup, dan pandangan hidup. Yang ketiga, budaya. Pemenuhan spiritualitas budaya berbeda-beda pada setiap budaya. Budaya dan spiritualitas menjadi dasar seseorang dalam melakukan sesuatu dan menjalani cobaan atau masalah dalam hidup dengan seimbang. Pada umumnya, seseorang akan mengikuti budaya dan spiritualitas yang dianut oleh keluarga. Yang keempat, agama. Agama sangat mempengaruhi spiritualitas individu. Agama merupakan suatu sistem keyakinan dan ibadah yang dipraktikkan individu dalam pemenuhan spiritualitas individu. Konsep spiritualitas dalam agama Islam berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi 59. Al-Quran maupun Sunnah Nabi mengajarkan beragam cara untuk meraih kehidupan spiritual. Yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup baik yang positif maupun negatif mempengaruhi spiritualitas seseorang. Pengalaman hidup dapat mempengaruhi seseorang dalam mengartikan secara spiritual terhadap kejadian yang dialaminya. Yang keenam, krisis dan perubahan. Krisis dan perubahan dapat menguatkan spiritualitas pada seseorang. Krisis sering dialami seseorang ketika menghadapi penyakit, penderitaan, proses penuaan, kehilangan, dan kematian. Perubahan dalam kehidupan dan krisis yang dialami seseorang merupakan pengalaman spiritualitas yang bersifat fisik dan emosional. Yang ketujuh, terpisah dari ikatan spiritual. Pasien yang mengalami penyakit kritis biasanya ditempatkan di ruangan intensif untuk mendapatkan perawatan yang lebih optimal. Kedelapan, isu moral terkait dengan terapi. Pengobatan medik seringkali dapat dipengaruhi oleh pengajaran agama, misalnya sirkumsisi, transplantasi organ, pencegahan kehamilan, sterilisasi. Konflik antara jenis terapi dengan keyakinan agama sering dialami oleh pasien dan tenaga kesehatan. Yang kesembilan, asuhan keperawatan yang kurang sesuai. Ketika memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, perawat diharapkan untuk peka terhadap kebutuhan spiritualitas pasien. Tetapi dengan berbagai alasan, ada kemungkinan perawat menghindar untuk memberikan asuhan keperawatan spiritualitas. Tinjauan spiritualitas. Spiritualitas dapat didefinisikan sebagai hubungan individu dan pengalaman transendensi atau rasa kedamaian, tujuan dan keterhubungan individu, termasuk keprihatinan dan keyakinan eksistensial tentang makna hidup. Karena kebutuhan untuk melakukan definisi spiritualitas dalam perawatan paliatif dan perawatan secara umum. Sekelompok ahli interprofesional global dalam perawatan paliatif dan spiritual menghasilkan definisi konsensus tentang spiritualitas sebagai aspek kemanusiaan yang dinamis dan intrinsik yang melaluinya orang-orang mencari tujuan akhir, makna tujuan dan transendensi serta hubungan yang dialami dengan diri sendiri, keluarga, orang lain, komunitas, masyarakat, alam, dan hal-hal penting atau sakral.
Kesimpulan dari materi ini adalah palliative care atau perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka dalam menghadapi masalah atau penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan, penilaian sempurna, dan pengobatan rasa sakit masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Keperawatan paliatif tidak hanya berfokuskan kepada keperawatan pengelolaan keluhan nyeri, pengelolaan keluhan fisik lain, maupun pemberian intervensi pada asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial saja, tapi kita tahu fungsi perawat sebelumnya yaitu salah satunya adalah holistic care, ada keperawatan paliatif yaitu kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita atau bereavement. Bagi adik-adik lulusan SMA atau SMK yang masih bingung buat kuliah di mana, yuk join bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Aman,